إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang wasilah, cara untuk bagaimana hati kita bisa menjadi lembut, bisa menjadi bersih, sehingga siap untuk menerima ilmu, sehingga siap untuk menerima ilmu agama. Dan sudah kita katakan bahwasanya di antara sebab kenapa seseorang itu tidak mudah untuk menerima nasihat, baik itu nasihat dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebabnya di antaranya adalah karena hatinya belum siap untuk menerima nasihat tersebut. Karena jika hati kita itu penuh dengan karat, penuh dengan kotorannya, penuh dengan noda-noda hitam dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selembut apapun nasihat, selemah lembut apapun nasihat itu diutarakan kepada mereka, tentu kalau hatinya masih sakit, maka dia tidak akan menerima nasihat tersebut, karena hatinya belum siap untuk menerima nasihat tersebut, hatinya belum bersih. Sehingga inilah juga di antara kenapa kita perlunya membahas masalah ini, yaitu bagaimana cara membersihkan hati kita. Dan kita sangat berusaha terus setiap hari untuk membersihkan hati kita. Kenapa? Karena kita semua setiap harinya butuh ilmu agama. Setiap harinya kita butuh ilmu agama. Para ulama mengatakan kalau seseorang pada hari tersebut dia tidak bisa menambah ilmu agama, maka hari tersebut adalah hari yang sangat rugi baginya. Kalau kita di hari ini misalnya kita tidak menambah ilmu agama kita, maka hari ini adalah hari yang sangat merugi. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wasilah yang selanjutnya, setelah kita membahas wasilah yaitu dengan berziarah kubur, maka sekarang wasilah yang selanjutnya adalah al-muhasabatu. Al-muhasabatu atau muhasabatun nafsi, yaitu menghitung-hitung diri kita. Maksudnya introspeksi diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innan nafsa la ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbu." Illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa kita ini selalu mengajak, selalu memerintahkan kita untuk berbuat kejelekan, selalu memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
selalu memerintahkan kita untuk meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tabiat dari nafsu kita. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang telah dirahmati oleh Rabbku, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yusuf ayat 53. Al-muhasabatu fil lughah, muhasabah secara bahasa Arab itu adalah al-addu, yaitu menghitung. Kita menghitung-hitung. Apa yang kita hitung? Kewajiban apa yang telah kita lakukan pada hari tersebut, larangan apa yang telah kita tinggalkan pada hari tersebut. Itu yang kita hitung-hitung. Sunnah Nabi SAW, apakah yang telah kita kerjakan pada hari ini. Itu yang kita hitung, muhasabah. Kemudian wafil istilah, dalam istilah syar'i, muhasabah itu adalah an-nazaru fi a'malin nafsi, melihat amalan-amalan diri kita. Wastidrakul akhta'i, kemudian berusaha untuk mengejar, untuk menutup kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan pada hari ini. Wal mudhiyu fis salihat, dan kemudian istiqamah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Qala al-Imam al-Mawardi, Imam al-Mawardi mengatakan, muhasabah itu adalah ayyatasaffaha al-insanu fi lailihi ma sadara min af'ali naharihi. Seseorang membuka, mengingat-ingat apa yang telah ia kerjakan dari perbuatan, dari amal-amal ibadah, apa yang telah ia lakukan di siang hari ini. Yaitu kapan kita muhasabah? Sebelum tidur. Kita muhasabatun nafs, dan jarang orang yang melakukan hal ini. Ini diantara termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Sunnah yang ditinggal oleh kebanyakan orang diantaranya adalah muhasabatun nafsi sebelum tidur. Fa in kana mahmudan amdahu, kalau seandainya pada hari ini dia melakukan kebaikan, amal-amalan yang terpuji, maka teruskan di hari esok, di hari-hari yang lainnya, teruskan. Wa atba'ahu bima syakalahu wa dhahahu wa in kana madhmuman istadrakahu in amkana. Kalau seandainya pada hari ini dia melakukan perbuatan yang tercela, maka istadrakahu in amkana, semampu kita untuk menutup, ya, untuk menutup perbuatan yang tercela tersebut dengan kebaikan. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, di antara dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW terhadap anjuran muhasabah, introspeksi diri ini, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18-19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, memulai firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kalau engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah pendengaranmu untuk mendengar ayat tersebut. Kenapa? Karena satu di antara dua. Yang pertama, setelah ya ayyuhalladzina amanu akan ada perintah. Yang kedua, kalau tidak perintah maka akan ada larangan. Pasti itu. Setiap ya ayyuhalladzina amanu, ya, imma akan ada larangan atau akan ada perintah. Ini kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Oleh karena itu makanya beliau mengatakan, dengarkan dengan secara seksama. Dengarkan ayat tersebut. Akan ada larangan atau akan ada perintah setelah lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Nah di sini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Di sini perintah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertakwa itu? Muhasabatun nafs, introspeksi diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hitung-hitunglah, lihatlah apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok, yaitu untuk hari kiamat. Jawaban apa yang sudah kita persiapkan di dalam kuburan? Jawaban apa yang sudah kita persiapkan ketika kita dibangkitkan kelak? Karena ketika seorang dibangkitkan kelak, mereka tidak akan bisa menggeserkan kakinya setelah ditanya 4 perkara. Dan pada saat itu tidak ada yang boleh untuk berbicara kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighadin. Ini dalil ya, anjuran untuk muhasabatun nafs. Anjuran bahkan kewajiban kata para ulama untuk muhasabah, introspeksi diri. Melihat-lihat apa yang telah kita perbuat pada hari ini. Apa yang sudah kita persiapkan untuk ya, hari kiamat kelak. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saking pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan muhasabatun nafs disebut 2 kali. Ya, di awal ayat ittaqullah, kemudian sebelum akhir wattaqullah lagi. Ya. Saking pentingnya muhasabatun nafsi ini sebagai jalan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang itu muhasabah, introspeksi diri sebelum tidur, maka ini akan mendorong dia untuk melakukan kebaikan. Mendorong dia untuk terus bersemangat untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullah. Ini ayat yang selanjutnya adalah balasan orang-orang yang tidak muhasabatun nafs. Balasan orang-orang yang jarang muhasabatun nafs. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa akan Allah. Lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa akan larangan Allah yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum. Kalau seandainya orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan orang tersebut lupa akan dirinya. Bahaya ini. Kalau seseorang sudah lupa akan dirinya, tentu dia akan melakukan kemaksiatan. Bahkan lebih balhum adall, mereka lebih sesat daripada binatang. Kalau mereka lupa akan dirinya. Apa maksudnya lupa akan dirinya ini? Lupa Allah Subhanahu wa taala, lupa kewajibannya untuk apa dia di dunia ini. Untuk taat kepada Allah tabaraka wa taala. Qala al-Imam As-Sa'di, Imam As-Sa'di ya, atau As-Sa'di boleh, rahimahullah taala mengatakan, hadhihi al-ayatul karimatu aslun fi muhasabatil abdi nafsahu. Ayat yang di atas yang telah kita bacakan tadi adalah dalil, anjuran, bahkan kewajiban untuk muhasabatun nafs, untuk introspeksi diri. Wa annahu yanbaghi lahu ayatafaqqadaha. Layak baginya untuk menghitung-hitung, mengingat-ingat apa yang telah ia lakukan pada hari ini. Fa in ra'a zalalan tadarakahu bil iqla'i anhu. Kalau dia melakukan pada pagi hari tadi sampai sebelum tidur nanti ya, sebuah kejelekan, sebuah perbuatan yang tercela, maka dia berusaha untuk esok hari tidak melakukannya lagi. Wa taubatin nasuh, kemudian taubat yang sebenar-benar taubat. Wal i'rad anil asbabil musilati ilaihi, kemudian berusaha untuk meninggalkan semua
sarana untuk melakukan perbuatan tersebut. Wa in ra'a nafsahu muqassiran fi amrin min awamirillahi badala juhdahu. Kalau dia melihat dirinya muqassiran, malas untuk melakukan perintah di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha untuk kembali bersemangat untuk melakukan perintah tersebut. Wasta'ana bi rabbih fi takmilihi wa tatmimihi wa itqanihi. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk menyempurnakan kesalahan-kesalahan tersebut menjadi kebaikan. Untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya. Jadi semua kita pasti butuh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita dalam beribadah kepada Allah, kita tidak akan bisa datang ke sini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ibadah kemudian minta tolong. Ya, kita tidak akan bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongannya. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, kemudian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur yang paling besar adalah dengan bertauhid. Karena syukur itu dengan 3 rukun syukur. Yang pertama dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, ini mudah bagi kita. Yang kedua dengan hati, ya, dengan hati meyakini bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang ketiga ini yang berat, bersyukur dengan anggota badan kita. Rasulullah SAW telah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur dengan ibadah tahajud sampai kakinya bengkak. Itu cara bersyukur Nabi SAW, dan ini kita tidak mampu demikian. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha terheran-heran, kenapa engkau seperti ini wahai Nabi? Bukankah dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang telah diampuni Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau telah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu 'abdan syakura. Tidaklah aku layak untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi syukur yang paling besar adalah syukur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling besar adalah tauhid. Ya. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat 2, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ya. Dan kita punya jiwa yang sangat menyesali diri sendiri. Semua kita punya jiwa demikian. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, fi tafsiri hadhil ayah, menafsirkan ayat ini, surah Al-Qiyamah ayat 2 ini, la yulqil mu'minu illa yu'atibu nafsahu. Tidaklah seseorang itu melakukan perbuatan, tidak seorang itu melafazkan sebuah perkataan kecuali dia membisiki dirinya dengan apa? Madza aradtu bi kalimati. Apa yang saya ingin dengan perkataan saya ini? Baru kita mengucapkan. Kalau kita ingin kebaikan, maka ucapkan. Madza aradtu bi aklati. Apa yang saya ingin dengan makanan saya ini? Dengan makanan yang saya makan ini. Lihat jemaah. Jadi para ulama dahulu, mereka menginginkan untuk semua perkara mubah yang ia lakukan itu menjadi ibadah. Ya. Makanya perkara mubahnya para ulama itu ibadah. Ya. Ibadahnya orang awam menjadi mubah, menjadi ada kebiasaan. Kok bisa begitu? Iya. Karena para ulama itu selalu ingin akhirat. Ya. Para ulama itu di setiap perkara mubahnya dia ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dahulu ada seorang ulama yang dia ketika minum air dia ingat ahli neraka kelak mereka merintih untuk minta air ke ahli surga. Air, minta air. Ya.
Bukan minta jus, bukan minta ini, tapi minta air. Yang sekarang kita Masya Allah, ya, berhamburan air di rumah kita dan seterusnya. Jadi ahli neraka kelak, mereka akan minta air kepada ahli surga. Apa kata ahli surga? Inilah yang akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, air. Ya. Jadi itu para ulama dulu, minum, makannya, berdirinya, tidurnya itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan meniatkan. Saya makan ini supaya kuat ibadah. Saya minum supaya kuat ibadah. Saya mandi itu bisa jadi ibadah. Sekalipun itu mandi biasa. Ya, mandi biasa bisa jadi ibadah agar supaya saya fresh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ibadahnya orang awam itu bisa jadi menjadi ada kebiasaan. Kenapa? Karena ketika dia datang ke masjid untuk sholat misalnya, tidak ada pikiran ibadah. Tidak ada pikiran ibadah. Ya. Mereka melupakan rukun ibadah itu. Rukun ibadah ada berapa? Ada 3. Yang pertama mahabbah, cinta. Yang kedua khauf, takut. Yang ketiga roja, berharap. Ini harus ada setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian madza aradtu bi syurbati? Apa yang saya inginkan dari minum saya ini? Apakah hanya untuk menghilangkan dahaga saja? Ataukah untuk menguatkan saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau sebaliknya? Yang lebih parah lagi, apakah saya makan minum ini untuk kekuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan sekarang sudah banyak orang yang seperti ini. Waliyadzubillah. Wal fajiru yumdi quduman la yu'atibu nafsahu. Dan orang-orang yang fajir, yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jauh dari membisikkan hatinya, membisikkan dirinya dengan seperti ini. Jauh. Ya. Wa min as-sunnati hadits Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu ay hasabaha fid dunya qabla al-akhirah. Orang yang cerdas ini. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu, orang yang selalu introspeksi diri. Orang yang selalu introspeksi diri di dunia sebelum di akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia selalu mengerjakan persiapan, ya, persiapan untuk menghadapi kematian, persiapan untuk menghadapi akhirat. Itu orang yang cerdas. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang-orang yang ajiz, orang-orang yang lemah semangatnya itu adalah orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Jadi orang yang cerdas adalah selalu muhasabatun nafs. Sekali lagi, muhasabatun nafs ini adalah sunnah, kewajiban yang banyak ditinggalkan orang. Bahkan orang-orang yang jamaah pengajian salaf, ya, banyak ditinggalkan oleh kita semua. Jarang untuk kita muhasabatun nafs, untuk menghitung-hitung apa yang kita kerjakan dari pagi sampai sebelum tidur. Ya. Mungkin kita sibuk menghitung apa keuntungan kita, harta ini, jualan kita dan seterusnya di malam hari itu. Ya, dia lupa untuk menghitung amalan-amalan ibadah atau maksiat apa yang telah ia lakukan di pagi hari tersebut sampai sebelum tidurnya. Ya, ini juga akan menjadikan hati kita bersih. Ya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah mengatakan, ajma'al ulama'u ala wujubi muhasabatin nafs fima salafa min al-a'mal. Ini para ulama telah ijma' sepakat wajibnya muhasabatun nafs itu. Wajib. Ya, wajibnya muhasabatun nafs, ya, introspeksi diri. Anwa'ul muhasabati wa hiya naw'an. Macam-macam muhasabah. Ada 2. Yang pertama, muhasabah sebelum beramal. Muhasabah sebelum beramal, yang pertama.
Muhasabah sebelum beramal maksudnya adalah setiap kita ingin beramal, maka harus kita bertanya pada diri kita dengan dua pertanyaan. Yang pertama adalah liman. Liman ini untuk siapa saya melakukan ibadah ini? Apakah untuk Allah atau untuk pamer saja? Ini, liman ini. Ya, karena pertanyaan inilah kita akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berusaha untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kaifa, bagaimana? Bagaimana saya akan melakukan ibadah ini? Apakah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW atau tidak? Itu. Jadi sebelum kita melakukan amal ibadah, tanyakan diri kita dua hal ini. Liman dan kaifa. Liman, untuk siapa saya bersedekah? Untuk siapa saya akan ibadah salat, puasa dan seterusnya? Apakah untuk Allah atau untuk orang lain? Ya. Apakah untuk Allah atau untuk manusia karena dilihat orang? Ya. Kemudian kaifa, bagaimana? Apakah caranya seperti contoh Nabi SAW atau seperti contoh nenek moyang belaka? Ya, ini dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah ikhlas, pertanyaan yang kedua adalah mutaba'ah. Ya, syarat diterimanya amal ibadah. Kemudian yang kedua adalah ba'dal amal, muhasabah setelah beramal. Muhasabah setelah beramal. Ini ada tiga macam. Yang pertama adalah muhasabatun nafsi ala ta'at. Introspeksi diri di atas ketaatan. Maksudnya kita hitung-hitung ketaatan kita dari pagi hari sampai sebelum tidur kita. Ketaatan apakah yang sudah kita lakukan di hari tersebut? Ya. Apa yang kurang dari ketaatan tersebut? Kita lengkapi esoknya. Karenanya inilah pentingnya kita berdoa, membaca doa di zikir pagi dan petang, ya. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan di malam hari ini dan kebaikan esoknya. Kemudian aku berlindung kepada Engkau dari keburukan di malam hari ini dan keburukan esoknya. Ya. Oleh karena itu sering saya nasihatkan, ya, sering kita nasihatkan, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang, walaupun hanya sekedar membaca. Ya, caranya membaca kalau nggak bisa hafal. Dan di HP kita ada itu, ada. Ya, zikir pagi dan petang. Karena kekuatan zikir pagi dan petang itu lebih kuat daripada tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya, itu benteng terkuat. Ya, benteng terkuat yaitu zikir pagi dan petang. Jangan tinggalkan itu. Ya. Seseorang yang kesurupan bisa dipastikan itu, ya, dia kesurupan karena jarang zikir pagi dan petang. Ya, seseorang itu bisa kesurupan karena jarang zikir pagi dan petang, bisa dipastikan demikian. Makanya kalau seorang itu minta diruqyah, ya, nasihati dulu, suruh dia bertaubat kalau dia belum kesurupan. Ya, suruh dia bertaubat, kemudian tinggalkan bid'ah, tinggalkan kesyirikan, lakukan zikir pagi dan petang, amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, zikir-zikir, hilang jinnya, ya, dengan sendirinya. Makanya orang yang minta ruqyah itu tawakalnya berkurang. Ya, orang yang minta ruqyah itu naqasa tawakkuluhu, tawakalnya akan berkurang. Kenapa? Karena tawakalnya nanti kepada orang yang meruqyahnya. Pokoknya kalau ustadz ini meruqyah saya, insya Allah sembuh dah. Nah, gitu. Pokoknya ustadz. Bukan sekarang kan ada orang dijuluki ahli ruqyah, ya kan? Di zaman Nabi nggak ada itu ahli ruqyah. Julukan ahli ruqyah. Di zaman sahabat nggak ada. Ya. Jadi semua kita bisa meruqyah diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan sunnah Nabi SAW. Semua zikir-zikir yang kita bacakan, ya, semua zikir-zikir yang kita baca, zikir masuk kamar mandi, zikir keluar kamar mandi,
zikir pakai baju, lepas baju, semuanya itu ruqyah. Ruqyah itu. Ya. Makanya jangan mau dibohongi, bayar ruqyah. Apalagi sekarang kan madu di ruqyah harganya jadi 500.000. Ada itu. Ya, madu, minyak-minyak itu di ruqyah, boleh. Ya, kita ruqyah air itu boleh. Ya. Namun tidak melampaui batas. Sekarang juga kan ada orang-orang yang ruqyah buat metode sendiri kan. Orang yang diruqyah digorok, ya, dengan jari jemarinya seperti ini lebih kuat daripada ini. Itu enggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruqyah itu ibadah, makanya harus ada caranya seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibacakan saja. Ya. Kemudian juga orang-orang yang meruqyah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat ketika meruqyah dahulu meruqyah orang, tidak ada mereka mengajak jinnya untuk masuk Islam. Ya, jin itu tabiatnya pendusta. Ya, tabiat mereka pendusta, iblis, setan itu. Ya, sekarang dia mungkin masuk Islam, nantinya murtad lagi. Jadi permainan. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan orang yang diruqyah itu nggak boleh diajak bicara. Terus bacakan saja sampai keluar jin. Bacakan. Kenapa? Kalau kita ajak bicara itu akan membuat orang yang diruqyah itu kesakitan, kecapean. Ya, kalau diajak bicara. Ada yang ketika diajak bicara terus ini ngobrol dengan jinnya, dipukul, sampai ada yang di-stroke supaya keluar jin. Itu kan menyakiti yang diruqyah. Walaupun dia nggak merasakan pada saat itu. Nanti setelah jinnya keluar baru dia rasakan. Ya. Jadi ruqyahlah diri sendiri. Dengan apa? Dengan tauhid dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak ada para sahabat, para tabiin itu ceritanya kesurupan, nggak ada. Ulama-ulama dulu nggak ada ceritanya kesurupan. Ya. Karena mereka setiap harinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi semua zikir-zikir itu telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir pagi, petang tentunya. Kemudian zikir keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Amalkan ini. Ya, setan itu nggak akan bisa mendekati kita kalau kita amalkan zikir itu dengan ikhlas tentunya. Ya, dan kekuatan zikir pagi dan petang itu bisa melemah karena maksiat yang kita lakukan setelahnya. Ya. Kekuatan zikir pagi petang yang kita baca setiap pagi dan petang itu bisa melemah karena maksiat yang kita lakukan setelah. Ya. Kemudian yang kedua, muhasabah setelah beramal. Yang kedua bentuknya adalah muhasabatun nafsi 'ala al-ma'asi allati fa'alaha. Yaitu introspeksi diri atas maksiat yang telah ia lakukan di hari tersebut. Maksiat apa yang ia lakukan? Kemudian kita bertaubat. Ya. Jadi ini ya, banyak orang yang senantiasa tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena meninggalkan ini, introspeksi diri ini. Selalu dirinya merasa tidak ada salahnya pada hari itu. Ada salah kita, pasti ada. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian pasti bersalah siang hari malam hari. Pasti bersalah. Pasti berdosa. Ya, karena kita enggak ada yang maksum. Tidak ada yang terlepas dari dosa di siang hari maupun di malam hari. Maka mintalah istighfar, ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muhasabatuha ala amrin kana tarkuhu khairan man fa'alahu aw ala amrin mubahin ma sababu fi'lihi lahu. Ya. Dengan introspeksi diri atas perbuatan-perbuatan mubah, ya, perbuatan-perbuatan mubah yang ia lakukan, apakah berlebihan atau tidak. Ya. Misalnya main game, ya kan? Main game. Sekarang kan candu game. Ya, banyak jemaah-jemaah kajian itu juga candu game.
hati-hati dengan candu game. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan game itu emang mubah, tergantung gamenya. Ya. Kalau bisa melalaikan seseorang dari ibadah, tentu akan dosa. Ya. Berdosa. Ya. Itu perkara mubah, tapi kalau terus menerus itu berarti berlebihan. Ya. Makanya banyak orang yang bisa meninggalkan kesyirikan. Ya. Banyak orang bisa meninggalkan dosa besar, tapi dia tidak bisa melakukan perkara mubah berlebihan. Ya, secara berlebihan. Makan, minum secara berlebihan itu mubah kan? Mubah. Tapi kalau secara berlebihan maka dia bahaya. Kemudian juga apa? Jima, setubuh dengan istri, hubungan badan dengan istri, itu perkara mubah. Ya, bisa jadi ibadah kalau kita niatkan ibadah, dapat pahala. Ya. Nah, itu kalau kita berlebihan demikian, maka bahaya. Ya. Dari situlah setan akan menyerumuskan kita sampai kita meninggalkan ketaatan untuk demikian. Kayak berlebihan untuk melakukan perkara-perkara mubah. Ini yang kita introspeksi diri. Ya. Kemudian samaratul muhasabah, apa sih buah? Ya. Apa yang akan kita dapatkan setelah muhasabatun nafs ini? Apa yang akan kita dapatkan setelah introspeksi diri? Yang pertama adalah an-najatu wal falahu. Ya, an-najatu wal falahu, keberuntungan dan keberhasilan. Keberuntungan dan keberhasilan. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innal 'abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'izun min nafsihi wa kanatil muhasabatu min hammihi. Sungguhnya seorang hamba senantiasa akan dalam keadaan baik kalau dia selalu muhasabatun nafs. Kalau dia selalu introspeksi diri sebelum tidur, dia ingat-ingat perbuatan apa yang telah ia lakukan pada hari ini. Ya. Yang kedua, takhfiful hisab yaumal qiyamah, akan meringankan hisab, perhitungan kita pada hari kiamat dengan muhasabatun nafs, introspeksi diri. Ya. Kalau orang-orang yang senantiasa mereka tidak introspeksi diri, itu akan memberatkan timbangannya, ya, akan memberatkan hisabnya kelak di hari kiamat. Ya. Jadi hisab, ya, cara hisab di hari kiamat kelak itu ada 3. Yang pertama, ada yang tidak dihisab langsung surga. Ya. Yang kedua, dihisab dengan cara yang ringan, dihisab dulu dengan cara yang ringan, ini surga juga, tapi dihisab dulu dia. Ya, nah yang ringan ini dihisabnya adalah secara 4 mata. Yang ringan ini, kalau orang yang dihisab dengan hisab yang besar, hisab yang berat, ya, dia akan nanti berbantah-bantahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di khalayak ramai, dilihat oleh banyak orang. Ini hisab yang berat. Ya, hisab yang berat. Ini neraka dulu baru surga. Waliyahzubillah. Ya. Kemudian yang ketiga, al-muhafazatu 'ala al-imani wal wiqayatu minan nifaqi wal fusuqi. Dengan muhasabatun nafs kita akan selalu menjaga keimanan kita. Kemudian kita akan selalu menjaga atau menjauhi diri kita dari kemunafikan dan perbuatan fasik. Ya, kemunafikan dan perbuatan fasik. Kemudian yang keempat, iktishafu masawi'in nafsi wa 'uyubiha wa 'adamul ightirari bil 'amali. Menampakkan kejelekan-kejelekan diri kita dan aib-aib kita, ya, sehingga kita nggak akan disibukkan dengan aib orang lain kalau kita berusaha menghitung-hitung aib kita, ya. Kemudian dengan ini kita tidak akan membanggakan diri kita dengan amal kita. Kita nggak akan sombong, ya.
oh ternyata amal saya sedikit hari ini, kita nggak akan sombong. Ya. Yang kelima, at-tawadhu'u lillah wa ma'rifatu qadarin nafsi. Ya. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatu qadarin nafsi, tahu kapasitas diri kita. Ya. Jadi dengan muhasabatun nafsi kita akan tahu kapasitas kita. Ya. Ulama yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah, dia mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun," kalau seandainya dosa-dosa itu punya bau busuk, ya, "ma qadara ahadun ayajlisa ilayya." Seorang tidak akan mampu untuk duduk bersamaku. Kalau seandainya dosa-dosa itu berbau, ya, tentu tidak akan mampu untuk duduk bersama kita. Namun dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat oleh orang lain. Ya. Kemudian yang keenam, al-istifadatu minal awqat. Kita akan bisa, ya, mengatur waktu kita. Kita akan bisa mengatur waktu kita dengan muhasabatun nafs. Ternyata tadi di siang hari waktu apa yang kita lalaikan, di waktu mana kita, besoknya kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mimma yu'inu 'alal muhasabah. Apa saja perkara yang bisa membantu kita untuk muhasabah. Ya. Perkara yang akan memudahkan kita untuk muhasabatun nafs. Yang pertama adalah al-yaqin, yakin bi anna Allah taala muttali'un 'ala ma fi nafsihi. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat apa yang ada pada diri kita. Bisikan hati kita itu diketahui Allah Subhanahu wa taala. Inilah muraqabatullah. Ya, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadikan kita muhasabah. Ya. Kemudian yang kedua, ma'rifatuhu annahu bi muhasabati nafsihi sayastarihu ghadan. Mengetahui bahwasanya kalau seorang itu muhasabatun nafs, introspeksi diri, kelak di akhirat dia akan beristirahat, tenang di akhirat kalau dia senantiasa introspeksi dirinya. Yang ketiga, at-tafakkuru fi as'ilatil qiyamah. Ya, memikirkan pertanyaan di hari kiamat kelak. Apa yang harus kita jawab? Apa jawaban kita kelak ketika Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan, ya, apa ilmu yang telah engkau amalkan, ya. Kalau Allah bertanya demikian kelak, bagaimana jawaban kita? Ya, kemana hartamu engkau infakkan? Kemana waktu kita, badan kita ini kita infakkan untuk apa? Badan kita ini, apakah untuk ibadah atau untuk berleha-leha atau untuk berlari-lari? Ya. Kemudian yang keempat adalah tadzakkuru ahwali yaumil qiyamah. Ya. Mengingat-ingat kejadian yang sangat dahsyat di hari kiamat kelak. Ketika matahari di 1 mil di atas kepala. Ingat-ingat itu. Ya. Keringat seorang tergantung amalannya. Kemudian ketika seseorang itu enggak ada yang mampu berbicara kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah mengingat-ingat kematian. Ya, yang kelima. Sekarang yang terakhir adalah as-salafu salihu wal muhasabah. Bagaimana para ulama dulu, ya, para salaf dulu ketika muhasabatun nafs, ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hina fatathu salatul asri fi jama'atin, ketika beliau ketinggalan salat berjamaah, salat asar berjamaah, ketinggalan, terlambat, ya, dia menggantinya dengan salat tentunya. Kemudian dia bernazar, ya, untuk bersedekah dengan tanah
dengan tanah yang nilainya itu 200.000 dirham. Itu para ulama dulu. Ya. Kalau kita jauh. Ya, jauh dari seperti ini. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza fatathu salatun fi jama'atin ahya tilka al-lailata kullaha. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika dia terlambat salat asar, enggak dapat berjamaah, malam hari itu dia hidupkan semuanya malam harinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ganti dengan itu. Dia tutup tadi kesalahannya tadi terlambat salat berjamaah itu. Padahal dapat dia pahala jamaah, tapi itulah para sahabat dahulu. Jauh kita. Ya. Wa akhara Umar bin Abdul Aziz rahimahullah lailatan salat al-maghrib hatta tala'a kawkabani fa'ataqa raqabataini ma'a anna waqta salati lam yakhruj. Umar bin Abdul Aziz dahulu juga terlambat salat maghrib. Ya. Terlambat salat maghrib. Karena ini dia memerdekakan 2 budak. Ya. Untuk menutupi keterlambatannya tadi. Ya, 2 budak. Kemudian wafatat Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullah. Ya. Semakin jauh dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksiat itu mudah untuk kita lakukan. Kecuali yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian wa Ibnu Aun rahimahullah, seorang ulama namanya Ibnu Aun rahimahullah, nadathu ummuhu, dipanggil oleh ibunya. Fa'ajabaha, kemudian dia menjawab. Fa'ala sautuhu sautaha, jawabannya itu suaranya melebihi keras suaranya, kerasnya jawabannya itu melebihi panggilan ibunya. Itulah para ulama dahulu. Apa mereka lakukan? Fa'ataqa raqabatain. Gara-gara itu dia memerdekakan 2 budak. Ya. Mungkin kalau kita sekarang kan, nak belikan ini. Ya bu, nah, seperti ini. Lebih keras suaranya. Ya. Dia segera menebus itu dengan memerdekakan dua budak. Ya. Itulah khawatirnya para ulama dahulu. Ya. Khawatirnya para ulama dulu untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Makanya kan ada cerita kan seorang ahli ibadah, ya, Juraij misalnya, Juraij, seorang ahli ibadah yang dia ini ketika sholat sunnah dipanggil ibunya, tapi enggak menjawab. Dalam hatinya berbisik, batalkan tidak, batalkan tidak, batalkan tidak. Tapi dia lanjutkan sholatnya sampai 3 kali dipanggil enggak nyahut. Sampai ibunya marah, berdoa, semoga anakku ini sebelum dia meninggal dunia dia akan terfitnah. Dia akan terfitnah dengan seorang wanita. Atau dia akan difitnah untuk berzina. Dan itu terjadi. Makanya bahaya doa orang tua itu. Ya. Baik itu doa kebaikan alhamdulillah. Kalau doa kejelekan, masya Allah, bahaya. Ya, doa orang tua. Ya. Dan terjadi. Makanya kalau kita sholat sunnah dipanggil oleh orang tua, batalkan sholat sunnah kita. Batalkan. Ya. Kalau yang wajib tidak. Sholat sunnah. Karena menyahut orang tua itu lebih wajib. Ya, bakti kepada kedua orang tua itu wajib. Sedangkan sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ya. Insyaallah kita akan lanjut wasilah yang selanjutnya untuk memperbaiki hati kita dengan wasilah doa. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas sama seperti orang main game. Ya. Ya, para ulama mengharamkan main catur.
Ya, mengharamkan main catur. Dari sisi mana? Di situ ada patung. Ya, kuda ya kan? Ada kudanya. Kemudian situ di atas apa itu? Menterinya kan ada seperti salib. Rajanya kayak itu. Ya. Nah, dari sisi ini ada patung, kemudian dikiaskan dengan main dadu. Ya, main dadu. Sekarang kan ada main ular tangga itu. Nah, itu kan juga nggak boleh. Main ular tangga. Ya. Jadi benarlah apa yang difatwakan oleh para ulama tersebut, diharamkan main catur. Ya, karena ada tadi. Ya, Allah alam.